Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membantu kita, bahkan memberikan kita pemahaman yang benar untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kemurahan dan kebaikan-Mu terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini berjudul Mengenal Kristus lewat salib. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kekuatan Allah. Salib seringkali dianggap sebagai simbol kelemahan atau penderitaan. Tapi bagi orang percaya, salib adalah puncak dari kasih dan kuasa Allah. Di sanalah Allah menunjukkan siapa dirinya, bukan sebagai Allah yang jauh, tetapi sebagai Allah yang rela menderita demi umatnya. Salib bukan sekedar peristiwa masa lalu. Salib adalah jendela untuk mengenal hati Kristus lebih dalam lagi tentang kasih-Nya. Kita melihat kasih yang tidak bersyarat, pengampunan yang tanpa syarat, dan kerendahan hati yang tak terbayangkan. Tidak ada pengenalan akan Kristus yang sejati tanpa salib. Namun salib juga menantang kita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengenal Kristus lewat salib berarti kita juga siap memikul salib, menyangkal ego kita, mengampuni yang menyakiti kita, dan hidup bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Mengenal Kristus lewat salib berarti kita juga siap untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Sebab Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya. Mengenal Kristus lewat salib berarti kita juga mau untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Jika kita sudah mengenal Kristus lebih dalam melalui karya penebusan-Nya, maka seharusnya kita akan melakukan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan menjadikan Kristus sebagai pusat segalanya dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat salib sebagai hiasan rohani, tapi hayati maknanya setiap hari, bahwa kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan-Nya. Salib memberi kita kekuatan untuk tetap setia, mengampuni dan tetap berdiri ketika dunia mengolok-olok kita. Bahkan mungkin juga mengolok salib ataupun pengorbanan Kristus. Tapi jika kita mengalami Kristus melalui karyanya di atas kayu salib, maka kita akan memahami betapa besar kasih Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Salib bukanlah akhir dari cerita. Salib adalah jalan menuju kebangkitan dan kehidupan yang sejati di dalam kasih Allah. Sekali lagi, mari jangan hanya melihat salib sebagai satu hiasan atau pajangan saja, tetapi sadari pengorbanan Kristus. Sadari kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita. Sadari pengorbanan-Nya yang menyelamatkan kita. Jika kita benar-benar memahaminya, maka kita akan terus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Meninggalkan masa lalu kita, menyangkal ego kita, bahkan mau memikul salib itu bersama-sama dengan Yesus. Salib melambangkan kasih Allah. Oleh sebab itu kita juga akan mengasihi Allah dan juga sesama kita melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, hari ini kami belajar tentang kasih-Mu, tentang karya-Mu yang besar, tentang perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mau untuk terus hidup di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami untuk dapat belajar memahami pengorbanan-Mu, supaya kami juga dapat menyatakan karya salib-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu saudara seiman kami ataupun yang belum mengenal Engkau Tuhan.
Kami mau menyatakan kasih-Mu. Kami mau menyatakan salib itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.